Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui sepanjang pekan yang telah berlalu. Ada suka dan mungkin duka. Ada tawa maupun tangis yang mengisi hari-hari kita selama satu pekan kemarin. Kita memohon berkat serta rahmat Tuhan untuk hari ini dan untuk perjalanan hidup kita selama sepekan mendatang, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, apa sabda Tuhan untuk kita hari ini? Dan bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sambil membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, ada seorang anak kecil yang berumur 5 tahun dan berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Di hari ulang tahunnya, sang ibu mengajaknya ke toko untuk membeli hadiah. Walaupun ibunya hanya mempunyai uang 50.000.
Saat tiba di toko, anak kecil itu melihat ada sebuah patung orang kudus yang menarik sekali. Kalau di Filipina disebut Santo Nino. Ia berkata kepada ibunya, "Ma, saya suka patung itu." Tapi ibunya berkata, "Nak, harga patung itu 100.000 dan ibu hanya membawa uang 50.000. Anak kecil itu diam sejenak dan pelan-pelan mulai meneteskan air mata. Mereka pun pulang tanpa membawa sesuatu. Namun sang ibu masih kepikiran tentang patung yang diminta oleh anaknya. Ia kemudian teringat bahwa ternyata masih ada sedikit simpanan. Lalu diambilnya uang itu. Tergesa-gesa, ia kembali ke toko tadi untuk membeli patung itu. Dan sesampainya di rumah, anaknya pun senang dan bahagia karena keinginannya terpenuhi. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya karena rahmat Tuhan, anak kecil tadi menjadi imam. Ibunya menyadari bahwa uang simpanannya yang dipakai untuk membeli patung tidak sia-sia dan berbuah melimpah. Anaknya pun menyadari bahwa karena Santo Nino, ia menjadi imam. Kisah panggilan yang sederhana dan mengesankan ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai cara tersendiri dalam memanggil orang-orang pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memanggil beberapa murid untuk mengikutinya. Kebanyakan dari mereka adalah penjala ikan, dan mereka dipanggil oleh Tuhan pada saat bekerja. Kisah panggilan mereka pun cukup singkat. Tanpa ragu, mereka meninggalkan jala mereka, meninggalkan ayah mereka, dan kemudian memilih untuk mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus tanpa syarat. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka kecuali tindakan nyata. Menarik untuk direnungkan. Mengapa Yesus memanggil orang-orang yang sederhana? Apa maksud dan tujuan Yesus? Tentunya Yesus mengetahui dengan baik latar belakang mereka dan karakter mereka sebagai nelayan. Para nelayan biasanya tangguh dalam menghadapi badai dan kuat dalam segala risiko di laut yang tidak pernah pasti. Para nelayan juga tidak mudah putus asa dan biasanya mempunyai ketulusan hati. Maka dari itu, saat mereka bersedia menjadi muridnya, Yesus kemudian mengubah rutinitas hidup mereka dari yang dulunya adalah penjala ikan, kemudian diubah menjadi penjala manusia. Yesus membentuk mereka menjadi orang-orang hebat dan kudus. Hal ini merupakan strategi Yesus dalam mewujudkan visi misinya mewartakan sabda Allah. Karena itu,
Sejak awal, Yesus memilih mereka agar bisa juga menjadi pewarta Injil di tengah penolakan yang mungkin akan terjadi saat mereka membagikan kabar sukacita kepada banyak orang. Hal ini bertujuan supaya mereka tidak takut dan tidak mudah menyerah dalam mewartakan kabar sukacita dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dikisahkan pula bahwa Petrus dan Andreas adalah saudara. Lalu Yakobus dan Yohanes juga merupakan saudara. Dari kisah ini bisa dikatakan bahwa dengan panggilan khusus ini, Yesus menghendaki agar para muridnya bisa menjadi saudara bagi yang lain. Yesus menghendaki agar mereka bersaudara dalam mewartakan kabar baik. Maka dari itu, kita yang telah dipanggil oleh Tuhan sudah tentu adalah saudara-saudari dalam iman. Semoga kita senantiasa menanggapi panggilan Tuhan ini dengan hati terbuka dan tanpa syarat untuk meneruskan pewartaan sabdanya di dunia ini, agar banyak orang kembali kepada pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur atas rahmat panggilan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tuntunlah kami, agar kami bisa menggunakan rahmat ini dengan sebaik-baiknya, demi kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Utuslah juga Roh Kudus-Mu, agar membuka hati banyak orang muda, agar mengikuti jalan panggilan khusus menjadi imam dan biarawan-biarawati. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.